Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ageni Trifikasi, dosen pembimbing Profesor Catur Sugianto MA PhD. Saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Apakah akses layanan keuangan digital meningkatkan konsumsi di Indonesia? Pembangunan keuangan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan pendapatan. Pembangunan keuangan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK dapat meminimalisir masalah yang dihadapi oleh penduduk pedesaan dalam mengakses layanan keuangan. Layanan keuangan ini seperti kredit, terutama terkait masalah agunan, jarak, waktu, dan biaya kredit atau bunga yang tinggi. Perkembangan teknologi untuk keuangan memunculkan inovasi-inovasi baru, seperti aplikasi, model bisnis baru, proses, serta produk sebagai terobosan untuk memecahkan masalah keuangan rumah tangga. Berikut jumlah pengguna internet di Indonesia berdasarkan World Bank. Pada tahun 2019, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 49%. Kemudian meningkat pada tahun 2020 sebanyak 50,52%. Dan kemudian meningkat pada tahun 2021 sebesar 61%. Berikut akun peminjam layanan keuangan digital di Pulau Jawa dan di Pulau Luar Jawa per Desember 2022. Pada Pulau Jawa terlihat Provinsi Jawa Barat dengan jumlah akun peminjam layanan keuangan digital tertinggi dengan jumlah 3.835.166 pengguna. Dan pada di Pulau Luar Jawa, akun peminjam layanan keuangan digital sejumlah 430.905 ditunjukkan oleh Pulau Sumatera Utara. Layanan keuangan digital masih belum masif diteliti. Banyak penelitian di bidang ini belum menjelaskan secara spesifik di mana layanan keuangan digital sebagai bagian dari perkembangan keuangan baru, yang juga dimaksudkan dengan keuangan teknologi, mobile payment, e-commerce, dan bentuk-bentuk lainnya yang berpengaruh terhadap tingkat konsumsi rumah tangga di Indonesia. Kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada variabel analisis. Kemudian kedua, penelitian layanan keuangan digital terhadap konsumsi belum banyak diteliti untuk provinsi di Indonesia. Terakhir, dampak bagaimana dengan adanya tren keuangan teknologi dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga di Indonesia. Untuk kerumusan masalah dalam penelitian ini, pertama, apakah dan bagaimana layanan keuangan digital berpengaruh terhadap tingkat konsumsi pada provinsi di Indonesia? Kedua, apakah pertumbuhan ekonomi, modal insani, dan urbanisasi sebagai variabel kontrol juga berpengaruh terhadap tingkat konsumsi pada provinsi di Indonesia? Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh akses ke layanan keuangan digital, pertumbuhan ekonomi, modal insani, dan urbanisasi terhadap tingkat konsumsi di Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya terkait dampak perkembangan layanan keuangan, dalam hal ini layanan keuangan digital, baik berbentuk keuangan teknologi, pembayaran seluler, inklusi keuangan digital, pinjaman online, asuransi online, investasi, dan data ponsel, mencakup beberapa dimensi dan tidak semua berpengaruh terhadap tingkat konsumsi. Penelitian ini dilakukan oleh Di Bao Hu et al., Zhongqin Qian et al., Chunkai Zhao et al., Ho Yang et al., Jiabing Zhang et al., Huan Yun Song, Zainal Arifin, Parni Sastiono, dan Caikal Nuryakin, Bismarck Adai et al., dan Ranzang. Sedangkan penelitian layanan keuangan digital yang tidak semua dimensi berpengaruh terhadap tingkat konsumsi dilakukan oleh Brigita Dian Saraswati. Kerangka konseptual dalam penelitian ini yakni
Layanan keuangan digital meliputi dimensi akses, dimensi penggunaan, dan dimensi ketersediaan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel yang diambil dari Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2019 sampai tahun 2022 berturut-turut, meliputi 34 provinsi di Indonesia. Untuk variabel konsumsi, kami menggunakan data PDRP per kapita menurut harga berlaku. Untuk data Digital Financial Service, kita menggunakan data yang diambil dari OJK dengan jumlah akun layanan keuangan digital, jumlah uang yang dipinjamkan, dan jumlah sebaran kantor cabang bank. Untuk variabel kontrol human capital, kami menggunakan indeks pembangunan manusia menurut provinsi. Untuk economic growth, kita menggunakan laju pertumbuhan PDRB menurut harga konstan. Untuk data dari variabel level urbanisasi, kita menggunakan proporsi jumlah penduduk perkotaan dari total populasi. Dan untuk tahun COVID-19, kita menggunakan variabel dummy bernilai 1 jika terjadi pada tahun COVID-19 dan 0 jika tidak. Alat penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel yang menggunakan salah satu model di antaranya Common Effect Model atau PLS, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model atau ECM, yang digunakan berdasarkan hasil dari pemilihan model terbaik meliputi uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Sedangkan tahapan analisis data meliputi analisis statistik deskriptif, penentuan model estimasi, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Berikut untuk analisis data deskriptif berdasarkan data dari OJK dan juga Badan Pusat Statistik. Jumlah pengguna internet terus meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2022. Kemudian keadaan ekonomi digital di Indonesia, kemudian keadaan perkembangan layanan keuangan digital di mana jumlah akses atau jumlah kepemilikan rekening seluruh Indonesia, kemudian jumlah kepemilikan akun rekening pada tahun 2020 di seluruh Indonesia, kemudian ada dimensi akses dengan jumlah kepemilikan rekening pada tahun 2021 dan pada tahun 2022. Kemudian untuk dimensi penggunaan dengan data jumlah penyaluran pinjaman berdasarkan lokasi tertinggi didapatkan oleh Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah pinjaman berkisar lebih dari 2 triliun. Kemudian pada tahun 2020 meningkat hampir 3 triliun dan pada tahun 2021 meningkat mencapai 4 triliun. Kemudian pada tahun 2022 jumlah penyaluran pinjaman berdasarkan lokasi di Provinsi DKI Jakarta meningkat hingga 5 triliun. Berikut untuk jumlah ketersediaan cabang bank di seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2019 dan 2020, kemudian jumlah sebaran kantor cabang bank di tahun 2021 dan jumlah sebaran kantor cabang bank di tahun 2022. Kemudian untuk analisis statistika deskriptif, kemudian untuk diskusi hasil estimasi menggunakan regresi CEM atau Common Effect Model atau PLS, FEM, dan juga REM. Pada analisis menggunakan Common Effect Model untuk dimensi akses bernilai positif, kemudian untuk variabel loan atau dimensi penggunaan ini hasilnya negatif, dan untuk dimensi ketersediaan atau branch hasilnya adalah positif, namun tidak signifikan secara statistik. Sedangkan pada menggunakan model fixed effect dan juga random effect, untuk dimensi akses hasilnya positif namun tidak signifikan. Untuk
loan atau dimensi penggunaan ini juga hasilnya positif namun tidak signifikan secara statistik, dan untuk branch atau ketersediaan hasilnya negatif namun signifikan secara statistik. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi ini menggunakan CEM itu negatif namun tidak signifikan, sedangkan menggunakan FEM dan REM hasilnya positif dan signifikan secara statistik. Sedangkan tingkat urbanisasi negatif untuk semua model yang digunakan, namun hanya signifikan secara statistik pada metode FEM dan REM. Terakhir, untuk dummy tahun COVID, negatif untuk semua analisis dan tidak signifikan secara statistik. Untuk pemilihan model terbaik, nilai probabilitas F pada cross-section F itu bernilai 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis 0 ditolak, sehingga dalam uji Chow yang dipakai adalah FEM. Pada uji Hausman, nilai probabilitas pada probability chi-square menunjukkan 0,7 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima, maka alat analisis yang digunakan adalah model REM. Kemudian dilakukan uji selanjutnya yaitu LM test dengan nilai probabilitas Breuss-Pagan pada probability chi-bar square sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga metode penelitian yang bisa diterapkan adalah random effect model. Kemudian untuk uji hipotesis menggunakan random effect model, untuk uji tes statistik, untuk variabel digital financial service meliputi 3 dimensi. Dimensi akses dan dimensi penggunaan masing-masing berpengaruh terhadap tingkat konsumsi, namun tidak signifikan secara statistik, sedangkan dimensi ketersediaan tidak berpengaruh dan signifikan secara statistik. Sedangkan untuk variabel kontrol, human capital berpengaruh terhadap tingkat konsumsi dan signifikan secara statistik, kemudian pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan secara statistik, serta level urbanisasi yang berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik. Terakhir, untuk tahun COVID-19, pengaruhnya negatif dan tidak signifikan secara statistik. Sedangkan untuk uji F statistik, digital financial service atau layanan keuangan digital dan variabel kontrol secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat konsumsi dan signifikan secara statistik. Sedangkan untuk uji koefisien determinasi, ini akan menjelaskan model yang dibangun di dalam penelitian ini, dan dari model yang dibangun hanya mampu menjelaskan tingkat konsumsi sebesar 21,75%. Untuk uji asumsi klasik dilakukan karena dari pemilihan model terbaik dipilih REM, maka hanya uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi saja yang dilakukan dalam uji asumsi klasik. Dengan hasil terdapat heteroskedastisitas dan juga terdapat autokorelasi pada tes asumsi klasik, sehingga perlu dilakukan tes lebih lanjut dengan menggunakan cluster robust standard error. Berikut untuk hasil regresi random effect model menggunakan cluster robust standard error. Untuk menggunakan cluster robust standard error tidak jauh berbeda dengan menggunakan random effect model yang tidak menggunakan robust standard error. Kemudian untuk pembahasan akses layanan keuangan digital belum cukup untuk meningkatkan konsumsi di Indonesia. Kemudian pertumbuhan ekonomi dan modal manusia dapat mendorong peningkatan konsumsi di Indonesia. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini hanya menggunakan satu indikator pada masing-masing dimensi dan terdapat masalah endogenitas yang mana tidak menemukan variabel instrumen yang tepat. Kemudian keterbatasan data untuk dimensi pengukuran dengan unit satuan yang lebih kecil sehingga dapat melihat pengaruh akses ke layanan keuangan digital secara lebih jelas. Kesimpulan, akses ke layanan keuangan digital dapat meningkatkan konsumsi walaupun dengan angka yang sangat kecil secara simultan. Semua hasil regresi dimensi pengukuran akses ke layanan keuangan digital tidak dapat meningkatkan konsumsi secara signifikan.
Namun, modal manusia dan pertumbuhan ekonomi dapat mendorong peningkatan konsumsi secara signifikan. Demikian video presentasi tesis dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.